Hai, Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Mams and Bunda, ada beberapa rekan saya bertanya tentang apakah boleh ibu hamil makan makanan seblak, yaitu makanan yang biasa dijual di daerah Jawa Barat. Nah, yuk kita bahas tentang seblak untuk ibu hamil bersama saya. Seblak adalah merupakan salah satu kuliner ya, makanan yang juga menjadi favorit di Indonesia yang berasal dari Jawa Barat atau daerah Sunda. Nah, ciri khas masakan ini tuh berisi kerupuk ya, kerupuk yang dimasak jadi basah yang memiliki teksturnya kenyal ya, dengan campuran berbagai macam bahan-bahan seperti sayur-sayuran ya, telur, daging, bisa daging ayam, bakso ya, bakso sapi, serta bumbu-bumbu yang khas ya, dengan rasa yang cukup pedas. Kadang disatukan juga ada mie ya, mie kering ya, ceker ayam, sosis, makaroni dan lain sebagainya. Nah, itu adalah semangkok sayuran atau seblak yang berisi macam-macam makanan-makanan yang seperti saya sebutkan tadi. Dan rasa dari seblak ini khas ya, dengan kandungan gizinya yang beragam, membuat banyak orang menyukainya, baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, sekarang apakah makanan yang banyak cita rasa ini ya, ada banyak macam-macam jenis masakan di dalam jenis makanan di dalam satu mangkok seblak itu, dengan bumbu-bumbu yang agak sedikit pedas dengan garam atau natrium yang banyak. Nah, bagaimana dengan ibu hamil jika memakan seblak ini? Kandungan natrium atau garam yang ada di dalam semangkok seblak ya, ibu hamil itu ya sebaiknya memenuhi kebutuhan nutrisi selama hamil. Nah, kita juga harus memilah-milah makanan yang sehat untuk ibu hamil. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan cita rasa yang tinggi, dengan garam yang banyak dimasukkan ke dalam semangkuk seblak itu? Nah, kelebihan garam atau natrium ini bisa menyebabkan terjadinya pengentalan darah ya. Natrium yang menumpuk ini akan menyebabkan darahnya itu jadi lebih kental ya, karena garam memiliki sifat yang apabila dikonsumsi dan diserap oleh tubuh dan masuk dalam pembuluh darah ini tersebar ke seluruh aliran darah, menyebabkan kadar natrium dalam darahnya tinggi dan menjadi kental karena adanya natrium tersebut. Nah, sekarang bagaimana efek tubuh? Efek tubuh jadi kan harus mengencerkan darah yang kental tadi dengan banyak minum, dengan memberikan cairan, dengan banyak minum, sehingga menyebabkan volume darah kan pasti akan meningkat. Nah, volume darah ini meningkat bisa menyebabkan terjadinya tekanan darah juga meningkat, sehingga cenderung terjadinya hipertensi akibat dari penggunaan atau pemakaian memakan natrium atau garam yang terlalu banyak. Nah, kejadian hipertensi dalam kehamilan ini sebaiknya perlu dihindari, sebab tidak sedikit ya ibu hamil mengalami hipertensi saat memasuki usia masa kehamilan, walaupun sebelumnya tidak memiliki riwayat hipertensi. Nah, ini akan berbahaya ya. Riwayat adanya hipertensi dalam kehamilan ini bisa menyebabkan terjadinya
preeklamsi atau hipertensi yang menyebabkan kejang-kejang. Nah, itu namanya preeklamsia pada kehamilan atau sering juga disebut adanya keracunan dalam kehamilan. Nah, jika berbahaya, jika misalnya dibiarkan preeklamsi dalam kehamilan bisa menyebabkan jatuh ke eklamsi atau kejang-kejang dalam kehamilan. Nah, itu adalah salah satu efek dari pemakaian garam atau natrium yang terlalu banyak yang ada di dalam seblak tersebut. Yang berikutnya adalah adanya bahaya dari zat pewarna. Nah, ya, adanya zat pewarna yang dimasukkan ke dalam kerupuk ya. Kerupuk ini biasanya lebih banyak berwarna-warni sehingga lebih memikat orang yang mau membelinya. Nah, kadang-kadang ada oknum-oknum yang menambahkan zat pewarna ini bukan untuk pewarna makanan, yang lebih murah digunakan misalnya zat pewarna untuk tekstil, ya, dipakai juga di situ untuk mewarnai kerupuk. Nah, ini yang berbahaya. Nah, zat pewarna yang tidak aman ini bisa menyebabkan karsinogen, ya. Zat karsinogen adalah zat yang bisa menyebabkan timbulnya kanker. Nah, jadi harus hati-hati. Nah, berikutnya adalah bahaya dari bahan-bahan pengawet, ya. Tidak sedikit ya bahan dasar makanan yang dibuat dan dijual ke pasar itu menggunakan bahan pengawet. Nah, jadi ini gunanya untuk supaya makanan ini tahan terhadap cuaca selama berhari-hari dan bahkan berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Contoh dari bahan untuk pengawetnya yang berbahaya adalah boraks. Nah, kita ketahui bahwa boraks itu dilarang untuk dikonsumsi oleh manusia karena efek dari boraks ini bisa menyebabkan karsinogenik juga, ya, zat-zat untuk terbentuknya sel-sel kanker. Nah, jadi dilarang untuk dikonsumsi ya boraks ini untuk manusia karena bisa menyebabkan pembentukan sel kanker. Berikutnya adalah MSG ya. MSG penyedap rasa yang banyak diberikan kepada semangkuk seblak tersebut. Nah, MSG ini jika berlebihan juga akan menyebabkan kelainan ya, akan adanya gangguan dan keterlambatan perkembangan otak serta penurunan fungsi otak. Nah, jadi jika makan MSG yang terlalu sering ya dan berlebihan ya bisa menyebabkan gangguan perkembangan otak. Nah, ini juga pengaruh kalau pada ibu hamil ya yang sering minum atau makan zat makanan yang mengandung MSG juga pengaruh akan perkembangan saraf kognitif pada bayi, pada janin ya, sehingga nanti akan terjadi gangguan mental saat bayinya lahir nanti. Nah, jadi sebaiknya jangan terlalu banyak menggunakan MSG untuk menjadi penyedap rasa pada makanan. Yang kelima adalah nyeri pada ulu hati dan mual serta muntah. Nah, apabila terjadi mual muntah yang biasanya pada trimester pertama, kemudian ditambah lagi dengan makan seblak yang banyak rasa pedasnya, bisa menyebabkan iritasi pada permukaan lambung sehingga akan bertambah parah mual dan muntahnya. Nah, jadi sebaiknya jika ibu atau bunda sedang mengalami mual muntah dalam kehamilan, dilarang untuk makanan yang pedas, terutama pada trimester pertama, akan menyebabkan bertambah beratnya mual muntah dalam kehamilan. Tapi pada dasarnya jika makan makanan seblak ini dalam porsi yang cukup ya, tidak sering, batasi bunda ya, boleh satu kali jika pengen sekali atau ngidam untuk makan seblak, satu kali dalam seminggu atau kalau perlu satu kali dalam sebulan itu boleh diberikan atau makan seblak
asal dengan porsi yang sehat ya. Kalau perlu tambahkan zat-zat protein ya, buah-buahan, sayur-sayuran ya, dan zat-zat yang ikan dan lain-lainnya yang bisa menyebabkan gizinya akan meningkat pada ibu hamil, itu bagus sekali. Nah, ya, jadi kesimpulannya untuk ibu hamil boleh ya makan seblak asal jangan terlalu sering ya. Batasi porsinya dan kalau perlu kalau bisa masak sendiri karena kesehatannya pasti akan terjamin. Nah, demikian Bunda info mengenai seblak yang boleh sebenarnya dimakan oleh ibu hamil ya. Semoga bermanfaat untuk Bunda di rumah ya. Sampai ketemu pada episode selanjutnya. Salam sehat, selalu Mam Sen Bunda. Dah.